Halo semua, selamat pagi. Baik, Pak. Oke, Pak. Selamat berjumpa di udara kembali dengan saya. Pak. Iya, Pak. Masih kenal dengan saya kan? Tidak, Pak. Ya. Ya jangan bosan-bosan ya. Kemarin udah Pak Gultum, sekarang Pak Gultum lagi. Lagi Pak Gultum, jangan gitu ya. Ya, harap tempatkan HP-nya pada posisi aman, tidak bergerak-gerak ya, supaya kita Iya, Celanam Sudiarto Simarmata. Sedang merpedet tuh. Pakai petekmu. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Iya, Pak. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, sebagai umat manusia, layaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita bisa online dalam rangka MPLS hari ketiga, hari terakhir MPLS. Pada hari ini Bapak akan membawakan materi ke pramukaan. Ke materi pramuka. Iya, materi ke pramukaan. Jadi ke pramukaan ini, wajib di kurikulum 2013. Semenjak kurikulum 2013, kepramukaan itu wajib di setiap sekolah, baik itu di SD, di SMP, maupun di SMK. Di waktu di SMP juga sudah pastinya dipelajari kepramukaan. Betul begitu? Betul, Pak. Iya. Jadi kepramukaan itu adalah ekstrakurikuler wajib. Jadi kalau dikatakan wajib, setiap peserta didik harus mengikutinya. Katakan ekstrakurikuler itu ada dua kata atau berasal dari dua kata, X dan kurikulum. Jadi kalau X itu di luar, maka kalau ekstrakurikuler itu pendidikan di luar jam belajar kurikulum. Jam belajar pagi di luar jam belajar pagi. Jelas suara Bapak di mana-mana? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Masih semangat ya kan? Nah, Pak. Ya, ini masih pagi-pagi, harus kita awali dengan semangat supaya hasil yang kita inginkan bisa maksimal. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, harus tetap semangat. Oke, jadi itulah kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib di kurikulum 2013. Yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013. Di sana wajib pramuka.
Jadi kepramukaan itu berasal dari kata dasar pramuka. Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana itu artinya orang muda suka berkarya. Jadi kepramukaan itu adalah organisasi kepemudaan di mana pemuda-pemudi di sana berusaha untuk berkarya. Suka berkarya. Bagaimana anak didik kami suka berkarya kan? Suka berkarya. Enggak, Pak. Iya. Apapun itu karyanya, yang penting hal positif itu membantu proses pembelajaran ataupun membantu proses daya pikir. Setiap kita melakukan berbagai kegiatan di sana, kita berpikir dan di situ kita bisa menemukan ide-ide yang baru. Jadi kalau berkarya itu tidak mesti harus melakukan hal-hal yang baru. Tetapi berbuat hal-hal yang baik, itu sudah namanya berkarya. Misalnya kalau di sekolah, tanpa disuruh Bapak Ibu guru, bersihkan kelas, bersihkan pekarangan kelas, tata tamannya sedemikian rupa, sudah dengan sendirinya dikerjakan, itu sudah pramuka. Orang muda suka berkarya. Coba dulu sama-sama kita mengucapkan pramuka, orang muda suka berkarya. Ya. Jadi gini. Oke. Hok mida si hotang. Coba Iya, Pak. ucapkan dulu pramuka. Orang muda suka berkarya. Pramuka, orang muda suka berkarya. Kau suka berkarya kan? Bagaimana Azeb? Apa karyamu sekarang di situ? Lihat tadi ada penamikan. Boleh kita mengkampanyekan? Oke, itu hanya sebagai intermezzo. Ya, kelas. Oke, jadi jelas ya. Oke, pramukaan itu berasal dari pramuka. Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda suka berkarya. Tidak mesti melakukan hal-hal yang baru, menciptakan yang baru, tapi berbuat yang baik dari hati yang ikhlas, itu sudah berkarya. Tanpa disuruh, langsung kerjakan, itu sudah berkarya. Kemudian kepramukaan itu bisa kita artikan. Mungkin bisa dibaca di layar kan? Ya kan? Anak-anak kami sekalian. Bisa, Pak. Ada teks di layar masing-masing. Ada, Pak. Oke, bagus. Oke.
Gak usah tulis-tulis. Ini nanti direkam. Lihat di YouTube kita Negeri Satu Harian. Biar fokus. Ya. Jadi kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Itulah produk yang akan kita dapatkan saat kita belajar kepramukaan. Menjadi manusia sejati. Kalau dikatakan manusia sejati itu manusia sempurna, punya karakter, watak yang baik, akhlak mulia, budi pekerti, itulah yang kita harapkan dari anak didik kami sekalian dengan adanya kurikulum kepramukaan. Jadi kepramukaan itu bisa juga kita artikan pelajaran yang berkaitan dengan pramuka. Jadi nanti kalau kita sudah kembali normal belajar di sekolah, ini wajib untuk diikuti 1 kali dalam seminggu. Kita akan mengadakan latihan pramuka. Nah, di sini nanti banyak hal yang kamu dapatkan. Di sini akan terbentuk disiplinmu, terbentuk kreativitasmu, terbentuk inovasi. Jadi jangan sungkan-sungkan atau dengan berat hati masuk latihan pramuka. Di pramuka itu kegiatannya selalu menyenangkan. Belajar sambil bermain. Setiap permainan ada nilai pendidikannya. Bukan hanya asal-asal bermain ya, asal senang begitu. Tetapi kita senang, dapat juga nilai pendidikan yang bisa membangun atau menggali potensi atau menggali kemampuan yang terbenam dalam kepribadian kami. Mungkin masih banyak di antara kamu belum bisa menemukan apa potensinya, di mana keunggulan. Bisa dimengerti ya? Di mana kemampuan-kemampuan yang menonjol mungkin belum bisa kamu lihat sekarang. Itu mungkin ya, mudah-mudahan anak didik kami sekalian sudah mulai tumbuh kemampuan-kemampuan ataupun bakat yang bisa nantinya menjadi awal keberhasilan. Kalau bakat kita sudah kita temukan, insya Allah pasti kesuksesan itu akan bisa kita capai. Jadi, maka di pramuka itu akan kita pelajari bagaimana membagikan potensi-potensi yang ada dalam anak didik kami sekalian. Jadi kepramukaan ini dibuat di kurikulum bukan asal enaknya saja.
Yang penting Anda senang, bukan begitu. Ada dasar hukumnya. Itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Juga diatur di dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014. Boleh dibuka di Google apa itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Bagaimana isi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014. Di sana diatur bagaimana pelaksanaan kepramukaan tersebut. Itu sebagai pengantar kepramukaan yang diwajibkan dalam kurikulum 2013. Bagaimana anak didik kami sekalian? Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bagaimana Tony Manalu? Jelas? Jelas, Pak. Oke, bagus. Kalau sudah jelas berarti Anda fokus, masih konsentrasi. Kita lanjut. Bagaimana teknis pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan? Ada 3 macam pelaksanaannya. Yang pertama ada model blok, ada model aktualisasi, ada model reguler. Jadi yang saya gunakan di sekolah-sekolah itu masih antara model blok dan model reguler. Model blok itu pelaksananya pada setiap ajaran baru, misalnya pada saat MPLS itu dilaksanakan kegiatan kepramukaan. Di sana akan dilakukan perkemahan Sabtu Minggu. Tapi untuk sekolah kita yang kita pilih adalah model reguler yang dilaksanakan di gugus depan. Dikatakan gugus depan itulah tempat organisasi itu berada di tingkat sekolah. SMK Negeri 1 Harian itu salah satu gugus depan pramuka. Kalau model aktualisasi itu akan di kelas. Ada 2 jam pelajaran, 2 les. Jadi masuk setiap minggu ada pelajaran ke pramukaan. Jadi yang kita lakukan di sekolah kita itu model reguler. Tetapi walaupun kegiatan sukarela, di sini kita wajibkan sesuai yang diinginkan kurikulum 2013 bahwa kepramukaan itu wajib. Jadi nanti kalau kita sudah kembali normal akan melaksanakan latihan setiap minggu. Nah, di sana kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana pramuka itu. Tetapi yang jelas pramuka itu pasti menyenangkan. Apalagi berada di alam bebas, kita selalu di tempat terbuka. Kenapa selalu di tempat terbuka? Supaya kecintaan kita terhadap alam itu semakin tumbuh berkembang. Kita ketahui bahwa sekarang ini alam kita sudah mulai rusak. Iklim sudah tidak bisa lagi diprediksi. Nah, jadi bagaimana kita mengantisipasi itu bisa kita dapatkan di pramuka. Jadi itu model-model pelaksanaan kepramukaan. Tergantung sekolahnya memilih antara 3. Apakah itu model blok,
atau model aktualisasi atau model reguler. Tetapi secara umum di tingkat SMA itu masih memilih model blok ataupun model reguler. Jelas ya? Jelas, Pak. Suka dengan pramuka kan? Juga, Pak. Juga, Pak. Iya, mesti suka. Harus suka. Mungkin di sana atau sudah pernah dengar pramuka itu menegangkan, karena di pramuka itu selalu dituntut kedisiplinan. Tetapi kalau kita mau bergabung, kita mau jadi orang yang disiplin, itu sudah sangat bagus. Itu sangat kita inginkan. Karena awal dari keberhasilan itu adalah kedisiplinan. Ada pepatah mengatakan kunci keberhasilan itu adalah disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Itu. Jadi jangan takut kalau Anda dibimbing, dibentuk supaya menjadi orang disiplin. Jangan merasa terbebani kalau Anda dituntut atau Anda dibentuk menjadi orang yang disiplin. Itu awal daripada keberhasilan. Di situ kita inginkan ada kerjasama yang baik antara guru dengan siswa, supaya kamu bisa kami bentuk menjadi orang yang sejati, manusia sejati, menjadi orang yang berhasil begitu. Oke. Jadi di dalam kepramukaan itu banyak hal yang akan kamu lakukan. Karena metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif dan progresif, ya. Bukan progresif, ya, salah mengetik. Nah, kita baguskan dulu. Kalau dikatakan interaktif berarti ada interaksi, ada aksi, ada reaksi. Nah, begitu, interaktif, ya, aktif. Aktif, mau apapun kegiatannya selalu aktif. Ada kegiatan organisasi di sekolah, jadi pengurus OSIS harus ikut di sana. Ada kepengurusan di kepramukaan, aktif di sana. Ada kepengurusan di gereja, misalnya kalau di Katolik ada OMK, silakan aktif di sana. Di HKBP ada Naposo, ya. Kalau di Muslim mungkin si Angelina yang kita tanya dulu, tahu itu. Menit habis? Ya. Apa itu? 20 menit itu kan? Oke. Ya, jadi supaya kamu menjadi interaktif dan progresif. Jadi kalau progresif maksudnya selalu maju selangkah. Jadi mengawali hal-hal supaya bisa maju lebih dari yang lain. Jadi di dalam metode kepramukaan ini, kamu bisa menjadi orang yang interaktif dan progresif, maka kamu harus melakukan pengamalan kode kehormatan pramuka. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu ada 2, Trisatya dan Dasadharma. Kalau dikatakan Tri berarti 3 janji. Kalau dikatakan Dharma itu kode
atau moral daripada setiap anggota pramuka. Apa itu ciri setiap pramuka? Nah, ini dia. Bisa dilihat ya kan? Bisa dibaca? Bisa, Pak. Oke. Itulah dia ciri setia. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Jadi anggota pramuka itu pasti bisa kita bentuk menjadi orang yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Kalau dikatakan jiwa nasionalisme berarti cinta tanah air, bangsa, negara Indonesia. Menolong sesama hidup. Jadi, harus bisa memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Itu serta membangun masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan gotong royong di masyarakat, boleh bergabung di sana. Itu. Kemudian menepati dasa dharma. Apa itu dasa dharma? Ini dia. Ada 10. Dasa itu maksudnya 10. Dharma itu maksudnya moral. Kalau dikatakan moral berarti itu yang kita inginkan. Punya perilaku yang sempurna. Punya karakter yang disukai. Ada 10. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya di situ kita sebagai umat manusia percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu pencipta segala yang ada di bumi ini. Jadi ini semua nanti akan kita bahas lebih dalam saat kita melakukan kegiatan kepramukaan sekolah. Cinta alam. Bagaimana perilaku kita atau bagaimana tindakan kita kepada alam. Kemudian langsung ke yang terakhir. Nanti bisa baca-baca. Nanti cari apa itu maksudnya. Supaya ada kreativitas ya. Masyarakat rela menolong dan Berhubung waktu sudah semakin mepet, hemat waktu jumlahnya sudah hampir habis. Jadi kita langsung ke pramuka tingkat penegak atau di tingkat SMK. Di sana ada 2 golongan. Yang pertama penegak bantara dan penegak laksana. Ini bisa kamu dapatkan nanti kalau kamu ikut ke pramuka. Untuk mendapatkan penegak bantara itu ada 23 ujian yang harus kamu lewati. Yang berhubungan dengan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Kalau ini bisa kamu lewati, kamu bisa mendapatkan tanda cakapan penegak bantara. Jadi katakan bantara itu adalah pengawal. Apa yang harus kamu kawal? Itu diri sendiri. Harus bisa kamu kendalikan supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Itu supaya bisa menjadi pengawal. Banyak hal yang kamu kawal. Bagaimana supaya negara kita ini menjadi negara yang maju, terlebih-lebih memajukan sekolah kita SMK Negeri 1 Harian yang kita cintai. Kemudian penegak laksana. Namanya juga laksana. Bisa melaksanakan. Dikasih tugas tanpa pikir panjang,
langsung refleks, itu bagaikan air mengalir, tugas yang diberikan bisa tercapai. Mungkin sudah sedikit banyak yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap. Karena waktu kita terbatas, waktu sudah mulai hampir habis, jadi itulah pramukaan. Tujuannya untuk membentuk generasi muda jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Maka kami harapkan anak didik kami sekalian dengan mendengarkan materi ini bisa mengaktualisasikan, menerapkan apa yang kita sampaikan. Kalau materinya nanti bisa di YouTube ya, nah, karena tidak bisa satu persatu Bapak jelaskan berhubung waktu. Mana tahu ada pertanyaan? Kalau ada dipersilakan. Kalau tidak ada lagi, biar kita akhiri. Bagaimana jelas? Ya, jelas semua ya. Jelas, Pak. Jadi apa Ya, yang Pak. saya sampaikan, lakukanlah hal-hal yang baik, yang positif. Itu semua proses pembelajaran supaya kamu menjadi orang yang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa, bagi keluarga, masyarakat sekitar. Kalau ada yang kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di udara di hari mendatang. Selamat pagi. Ora. Ya, pengumuman buat anak-anak didik kami sekalian. Mungkin HP-nya panas ya. Diistirahatkan dulu. Bukan hanya kita yang istirahat, HP-nya juga perlu istirahat. 15 menit. Nah, diamkan dulu lagi markasnya biar nanti acara berikutnya bisa lancar. Oke ya. Oke, Pak. Bye bye.